Apa kabar para peserta webinar Hutan Wakaf pada Sabtu hari ini? Alhamdulillah kita sudah berjalan hingga sesi ketiga. Mungkin ini pesertanya tidak lebih banyak dari sesi yang kemarin ya. Mungkin bisa diajak lagi teman-temannya atau para peserta lainnya yang belum masuk untuk bisa join ke Meet kita, ke Google Meet kita, karena para pembicara pada hari ini cukup menarik. Ada Pak Agus dan Ustaz yang akan membicarakan mengenai pertanahan di hutan wakaf. Sebelum itu saya ingin menginfokan bahwasanya hutan wakaf Bogor juga mengadakan beberapa program. Di antaranya ada penjualan merchandise dari hutan wakaf Bogor seperti topi baseball dan juga topi Rimbawan Head yang bisa dicek oleh para peserta sekalian di IG Hutan Wakaf Bogor. Ada juga testimoni dari para pelanggan kita yang sudah membeli topinya, bisa dilihat juga. Lalu juga ada, selain itu ada program hewan kurban bersama, yakni para peserta yang ingin berkorban pada tahun ini bisa melalui Hutan Wakaf Bogor, nanti bisa disalurkan dananya, nanti akan kami belikan hewan ternak yang berada di sekitar Hutan Wakaf Bogor. Selain itu juga ada beberapa program lainnya seperti pengembangan Hutan Wakaf Bogor yang bisa langsung didonasikan jumlah uang wakafnya ke rekening dari rekening dari Hutan Wakaf Bogor. Tercantum di poster ini di rekening Mandiri Syariah atas nama Yayasan Yasiru. Baik, tidak perlu berbasa-basi lagi. Mari kita awali webinar Hutan Wakaf pada sesi ketiga pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa juga kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita mampu untuk diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di webinar Hutan Wakaf pada pagi hari ini. Salam tetap curahkan kepada Nabi kita Baginda Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Amin. Untuk mengawali webinar Hutan Wakaf pada pagi hari ini, kita ucapkan sekali lagi basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga untuk semakin disempurnakan pembukaan pada pagi hari ini, saya akan sedikit membacakan ayat suci Al-Quran dari surat Ali Imran ayat 92 hingga ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Yang artinya ialah kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan,
Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Sadaqallahul azim. Semoga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, yakni pemaparan dari dua pemateri kita. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kepada teman-teman, kepada para peserta sekalian, moderator dari webinar Hutan Wakaf pada sesi ketiga kali ini. Moderator pada pagi hari ini yakni Ustadz Khalifah Muhammad Ali. Beliau adalah founder dari Hutan Wakaf Bogor dan juga beliau dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah di FEM IPB University. Riwayat pendidikan dari Ustadz Khalifah, beliau adalah sarjana kehutanan dari IPB pada tahun 2009 dan juga beliau meraih diploma bahasa Arab di Lipia Jakarta dan beliau juga master dari ekonomi dan keuangan Islam di Universitas Indonesia dan sekarang sedang menjadi kandidat dari doktor di Islamic Banking and Finance di International Islamic University of Malaysia atau IIUM. Beliau dapat dikontak di IG-nya di Khalifah MA atau di Hutan Wakaf Bogor juga bisa dihubungi. Juga di Khulafa Islamic School, ini adalah sekolah yang didirikan oleh Ustadz Khalifah, dan juga Strike Fat Travel, dan ini adalah bisnis yang sedang dijalankan Ustadz Khalifah di Malaysia. Baik, kepada moderator saya serahkan webinar Hutan Wakaf sesi ketiga kali ini kepada Ustadz Khalifah. Kepada Ustadz Khalifah dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Alhamdulillah, kita pertama kali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa beramal soleh ya, masih bisa menunaikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan ya menjadi timbangan timbangan pahala yang memberatkan ya nanti di hari akhir nanti, amin insyaallah. Alhamdulillah, khususnya pagi ini kita akan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi ketiga dari webinar Hutan Wakaf, yang insya Allah wakaf ini merupakan suatu bahasan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim khususnya ya. Kalau kita ingat lagi beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mencoba ingin mengingatkan kita semua tentang keutamaan wakaf ya, agar kita makin termotivasi untuk mengembangkan wakaf ini. Pertama, misalkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa ketika ada seseorang ya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ya, ketika orang meninggal dunia ya, maka semua amalnya terputus kecuali tiga perkara atau tiga amalan ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah ini adalah wakaf ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa beramal soleh dan mendoakan orang tuanya ya.
Kemudian kaitan dengan wakaf juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya. Kamu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu itu yang dimaksud adalah kita semua. Kamu sekalian kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencapai suatu kebaikan yang sempurna sampai kalian itu menginfakkan apa yang paling kalian cintai atau yang kalian cintai gitu. Nah, yang dimaksud dengan menginfakkan apa yang kalian cintai di sini menurut ahli tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir adalah wakaf ya. Ketika turun ayat ini, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk kemudian berwakaf. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Abu Talhah, dan yang lainnya. Umar bin Khattab datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya tanah yang sangat strategis, subur, ya. Belum pernah saya punya harta semewah ini, tapi saya dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Bahwa kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna kalau kita belum menginfakkan apa yang kita cintai. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Umar bin Khattab atau mohon maaf Rasulullah SAW menyarankan kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan saja. Nah, ini luar biasa wakaf. Nah, satu lagi hadis yang kaitan dengan hutan ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa man gharasa gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Bahwa ya siapa yang menanam tanaman atau menanam pepohonan, maka kata Rasulullah SAW, fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kalau ada burung ya atau ada manusia ataupun ada hewan yang lainnya yang memakan sesuatu dari tanaman tersebut, maka itu semua menjadi sedekah ya, itu semua menjadi sedekah. Nah, kalau ada orang yang mau menanam satu pohon saja bisa dinilai sedekah, ya bagaimana dengan orang yang berusaha untuk membangun sebuah hutan? Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita ya. Dan mungkin terakhir satu lagi hadis ya yang justru sebaliknya mengancam orang-orang yang memotong atau menebang pohon tanpa alasan yang jelas. Misalnya dalam sebuah hadis eh, man qata'a ya man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar ya, bahwa siapa kata Rasulullah SAW yang memotong sebuah pohon ya, pohon bidara, tapi yang dimaksud di sini adalah semua pohon ya, pohon apa saja yang dipotong tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka kata Rasulullah, "Shawwaballahu ra'sahu finnar." Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepalanya ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam ini merupakan agama yang sangat cinta lingkungan, cinta hutan, menganjurkan kepada wakaf dan berdasarkan hal itu, hutan wakaf juga merupakan suatu peran ya, peran konkret ya dari agama kita ya untuk apa namanya eh, melestarikan lingkungan gitu. Dan kemarin sudah disampaikan oleh narasumber bahwa hutan wakaf ini bukan merupakan suatu hal yang baru ya. Sudah ada di zaman Khilafah Utsmaniyah dan saya kebetulan kemarin baca-baca lagi ternyata juga sudah ada di Bosnia ya, sudah ada di Bosnia Herzegovina sekarang gitu. Jadi memang apa namanya bukan suatu hal yang baru dan eh, apa ya sudah lama dan ini merupakan juga semakin menguatkan kita untuk kembali menghidupkan apa ya tradisi yang baik ini ya, tradisi atau apa ya eh, bentuk-bentuk konkret dari agama kita dalam melestarikan lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang mungkin begini, kita mulai ke arah dari topik ini. Topik pada kali ini kita akan bicara mengenai pertanahan hutan wakaf ya. Mengapa ini penting ya? Ini sangat penting khususnya bagi orang-orang yang ingin juga mengembangkan hutan wakaf khususnya dan juga mengembangkan wakaf secara umumnya gitu.
Maksud saya jangan sampai kita salah beli ya atau salah mengembangkan di hutan wakaf. Nah, ini maksudnya. Karena ketika misalkan ada seorang ataupun sebuah lembaga yang kemudian berusaha untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, kemudian untuk dikembangkan uang tersebut menjadi hutan wakaf ya, maka jangan sampai nanti salah gitu. Kalau salah beli maka akibatnya bisa fatal ya. Akibatnya bisa apa? Bisa fatal. Sebagai contoh nih, saya ingin mensimulasikan eh, saya mau simulasikan bagaimana kita mencoba untuk apa namanya membebaskan tanah gitu. Nanti nah misalnya gini, sudah share screen belum? Sudah tampil Abi? Ada ya. Eh, saya ingin tunjukkan bagaimana cara nih. Ini langsung saja ya. Bagaimana cara kita mengecek apakah hutan wakaf itu alokasi itu cocok tidak untuk hutan wakaf. Nah, salah satu kriteria yang penting adalah bukan termasuk dalam tanah negara. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lagi tuh apa bedanya tanah hutan negara, hutan hak dengan oleh Pak Agus ya. Ini saya memberikan contoh aja sebagai pelaku pengembang hutan wakaf, jangan sampai salah beli. Misalkan yang salah beli itu adalah ketika membeli hutan wakaf di lahan apa namanya negara, hutan negara gitu. Karena banyak tanah-tanah negara dijualin oleh masyarakat gitu. Nah, misalkan cara ngeceknya adalah kita masukkan koordinat, jadi kita kunjungi ke lokasi, kemudian kita catat apa namanya pakai GPS ya koordinatnya, kemudian kita simpan, kita copy seperti ini, kemudian kita masukkan ke peta ini. Nah, peta ini adalah peta Taman Nasional di Jawa Barat, ya di Jawa Barat, yang apa namanya eh, saya dapat dari teman yang sekarang masih bekerja di Kementerian Kehutanan, ya. Jadi yang warna apa ya nih? Warna terang ini merupakan taman nasional yang ada di seluruh Jawa Barat atau kawasan hutan yang ada di Jawa Barat. Ini nanti kalau saya salah mohon koreksinya oleh Pak Agus ya. Nah, caranya tinggal di paste di sini, kemudian di search. Nah, kayak begini. Ini lokasi hutan wakaf yang pertama. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dekat sekali dengan Taman Nasional. Nah, ini yang sebelah sini. Ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ya. Kemudian saya kasih contoh lagi. Ini yang kedua, ya. Lokasi kedua kita paste lagi di sini. Nah, di sini lokasinya. Jadi nggak jauh, tapi tidak apa ya, tidak bersambung gitu. Lokasinya dekat dengan pemukiman, ya di sini. Nah, kemarin waktu kita udah punya dua lokasi. Waktu kita mau beli yang ketiga, ya. eh saya tidak tahu tadinya cara seperti ini gitu ya. Belum punya ilmunya dalam mengecek gitu. Belum punya datanya juga gitu. Hampir saja terbeli tuh yang lokasi ketiga. Luasnya 1.700, harganya 40 juta ya. Hampir terjadi transaksi, tapi di ujung menjelang transaksi saya mendapatkan seorang teman memberikan peta ini ya, kemudian memberikan, saya juga mencari tahu bagaimana cara cepat untuk mengecek apakah lokasi kita masuk ke dalam Taman Nasional apa tidak gitu. Nah, ternyata pas dicek masuk ternyata daerah sini nih. Nah, sekitar sini ya. Nah, oleh sebab itu apa namanya? Tidak, jadi kita beli dan kita batalkan. Sampai kemudian kita beli lokasi ketiga yang lokasinya di sekitar sini. Gitu. Lokasinya di sini dan ini aman dari Taman Nasional. Tapi masuk atau tidaknya kawasan hutan itu bukan satu-satunya kriteria. Nanti bagaimana kriteria yang lebih lengkap akan dijelaskan oleh narasumber kedua, yaitu Ibu Miftahul Jannah. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan ya apa namanya narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Agus ya, Agustiana Kartasasmita. Beliau adalah alumni di apa namanya
dari Fakultas Kehutanan IPB juga, insya Allah. Dan beliau mengabdi sebagai pegawai di Kementerian Kehutanan sekarang, tapi sudah pensiun ya, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan beliau pendidikan S2 di Amerika ya Pak ya. Cuman saya lupa di fakultas apa, nanti mungkin bisa diceritakan. Mengenyam pendidikan S2 di Amerika, kemudian sekarang aktif di yayasan ya. Beliau memiliki sekolah yang mungkin nanti juga bisa diceritakan. Sedangkan narasumber kedua adalah Ibu Miftahul Jannah. Beliau adalah S1 di Fakultas Pertanian di IPB, kemudian S2 di jurusan arsitektur landscape, kemudian S2 di tempat yang sama, dan sekarang S3 di IAIM juga seperti saya gitu. Kebetulan narasumber kedua ini ibunya anak-anak saya gitu. Jadi kita sama-sama mengembangkan hutan wakaf ya. Mudah-mudahan ya kami berharap mudah-mudahan teman-teman sekalian juga bisa mengembangkan hutan wakaf di tempatnya masing-masing, dan kemudian kita bisa sharing bagaimana sih. Kemarin kan banyak pertanyaan tuh kaitan dengan bagaimana sih cara mengembangkan hutan wakaf. Nah, ini adalah mungkin waktunya untuk kita bahas secara lebih mendalam gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya, salah satu caranya adalah tadi, jangan sampai salah beli tanah tuh. Kalau udah salah beli tanah, wah nanti bisa akan masalah besar karena uangnya sudah masuk. Kalau uang sudah masuk, nanti akan sulit keluarnya lagi tuh. Apalagi sudah dibelanjakan oleh yang punya gitu. Baik, tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembicara pertama, yaitu Bapak Agus ya. Pak Agus ini akan bercerita tentang macam-macam hutan, jenis-jenis hutan, pertanahan hutan ya, karena beliau memang sangat ahli di bidang ini. Beliau lama di Badan Planologi Kehutanan yang memang membidangi masalah ini. Mungkin kepada Bapak Agus yang kami hormati, kami muliakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, Pak Khalifah sebagai fasilitator, sebagai moderator, juga sebagai yang diberi amanah untuk pengelolaan hutan wakaf ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga kepada para bapak dan ibu semua hadirin yang menghadiri seminar pada kali ini. Semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang ingin disampaikan adalah perkenalan diri dulu, mungkin ya yang lebih tepat lagi. Saya Agustiana Kartasasmita, S1 saya di Fakultas Kehutanan IPB, angkatan 14, ya, baru lulus tapi angkatan 16, masih betah 2 tahun di fakultas. Yang kedua, saya lama bertugas di Kementerian Kehutanan, ya, dari mulai tahun 84 sampai tahun 2013. Di sana saya pernah pengalaman bertugas di Sumatera Barat selama 7 tahun, keliling tuh di daerah Sumatera Barat, kehutanannya, Ikanwil Kehutanan, Dinas Kehutanan. Terus pada tahun 92, saya berkesempatan untuk sekolah S2. Kebetulan saya dapat beasiswa di Mississippi State University di Amerika. Pada kesempatan ini, kami hanya ingin memberikan masukan atau membuka wawasan kita tentang masalah pertanahan ya, karena ini sedikit rada rumit masalah pertanahan ini. Kalau mereka yang memang belum tahu atau mereka yang ingin mengembangkan masalah hutan wakaf ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita lanjut ke slide yang kedua.
Pak Khalifah. Slide yang kedua ini saya dapat juga dari Pak Khalifah ini ya. Ini areal yang pertama ya Pak Khalifah ini ya, yang ini kan ya. Ya, betul. Areal yang pertama yang posisinya dekat dengan Taman Nasional. Ada juga yang ini sudah diinikan. Nah, ini saya ingin flashback balik ya gitu ya. Mengapa harus hutan wakaf ya ini? Lanjut Pak Khalifah. Makanya saya tertarik dengan slide ini, dengan kegiatan ini adalah ketika saya mengetahui ada hutan wakaf. Kok ada hutan wakaf ya gitu. Saya sudah hampir 30 tahun di kehutanan, saya belum pernah mendengar, terus terang saja. Belum pernah mendengar ada hutan wakaf begitu. Hutan wakaf, saya buka webnya, saya ini kan terus kami berkomunikasi dengan Pak Khalifah ya begitu. Jadi wah, ini konsep yang bagus ini di dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Jadi sepengetahuan saya konsep hutan wakaf ini adalah konsep yang baru ya di Indonesia, walaupun katanya sudah ada di Aceh dan di Bandung ya begitu. Tapi saya belum pernah mendengar yang dua itu. Saya baru tahu konsep hutan wakaf ini setelah dari Pak Khalifah melalui yayasan Yasirunya begitu. Jadi yang pertama adalah hutan wakaf ini sepengetahuan saya ya, ini merupakan konsep baru ya di dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sebelumnya belum pernah ada begitu ya. Belum pernah ada. Yang keduanya sesuai filosofis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Khalifah ya, sesuai filosofis dalam agama Islam bahwa pahalanya akan mengalir terus ya sampai akhir zaman selama lahan hutan ini digunakan. Nah, ini yang juga menarik, yang ketiganya ini keberadaannya akan lestari sepanjang zaman ya. Ini yang konsep yang hebat. Karena kalau kawasan hutan itu bisa berubah. Hadirin sekalian ya, bisa berubah. Taman Nasional besok-besok bisa jadi hotel, bisa jadi penginapan dan lain-lain itu begitu. Sebagian mungkin ya yang ininya itu. Nah, kalau hutan wakaf ini yang akan dikelola bersama-sama ini mungkin akan tetap dia statusnya sebagai hutan begitu intinya itu. Terus yang penting juga hutan wakaf ini sangat baik, saya mendukung karena luasan hutan di Indonesia atau di Pulau Jawa ini cenderung terus menurun ya begitu, cenderung terus menurun. Sampai sekarang yang saya tahu, saya terakhir 2012 ya di sana itu hutan di Jawa itu luasannya sekarang ini tinggal kurang lebih 12% ya. 12 dari persyaratan sesuai peraturan itu 30%. Jadi masih jauh kita untuk menginikan. Makanya sering terjadi bencana dan lain-lain itu adalah karena hutan terus berkurang. Terus juga hutan wakaf ini sangat cocok dikembangkan di daerah kritis ya, di daerah kritis. Daerah kritis artinya seperti yang kelompok hutan yang pertama ya, yang dekat dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu sangat cocok itu di situ. Itu pasti saya belum ke sana pun itu sudah bisa diduga itu daerahnya rada miring begitu ininya itu ya, karena dekat dengan Taman Nasional begitu ya ininya itu. Ciri-ciri daerah miring gampang, jadi tidak banyak sawah di sana. Kalau banyak sawah itu relatif datar begitu ininya itu. Itu terus juga yang lainnya, tentu saja dengan keberadaan hutan wakaf ini akan dapat mengurangi walaupun sedikit walaupun banyaknya itu mengenai banjir dan erosi begitu, serta tanah longsor. Dan yang sangat diharapkan adalah dapat dikembangkan di daerah yang lain. Nah, ini yang lainnya ini sebagaimana tadi seruan dari Pak Ustadz Khalifah ya, bahwa Yayasan Yasiru sangat membuka untuk berwakaf di lahan hutan begitu, yang rezekinya akan mengalir sepanjang zaman. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan ya, lanjut Pak, bahwa diturunkan lagi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 21 tahun 2009 bahwa hutan ini hanya terbagi dalam dua ya. Ini sekali lagi ini konsep orang kehutanan ya. Hutannya hanya terbagi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak ya. Hutan negara dan hutan hak. Ya, jadi dikenal hanya dua. Dan dari lanjut Pak Khalifah, dari konsep ini kita bisa mengenal bahwa hutan wakaf ini adalah termasuk dalam kelompok hutan hak.
Ya ini sekali lagi perspektif undang-undang kehutanan ya, undang-undang kehutanan. Sebagaimana diketahui ya di Indonesia ini yang mengatur masalah pertanahan ada 2 undang-undang ya. Satu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 ya tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA tahun 1960 ya. Nah, kabarnya sekarang undang-undang ini sedang akan mengalami masa revisi gitu. Yang kedua adalah Undang-Undang 41 tahun 99. Kalau Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu mengatur lahan-lahan di luar kawasan hutan. Sedangkan yang Undang-Undang 4199 itu mengatur lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Apa itu kawasan hutan? Nah, nanti kita akan definisikan lebih lanjut ya begitu. Di dalam ini hutan negara didefinisikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak. Artinya ini hutan ini ada pure ya 100% adalah milik pemerintah, milik negara Republik Indonesia. Yang kedua ada hutan hak ya, hutan yang berada tanah yang dibebani hak. Ya, dibebani hak di sini ada perizinan dan lain-lain begitu. Di dalam Permen LHK 21 tahun 2019 itu tentang hutan adat dan hutan hak itu didefinisikan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Artinya hutan ini atau lahan hutan ini adalah sepenuhnya milik negara ya, tidak boleh diperjualbelikan tentu saja. Yang kedua adalah hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang membebani hak atas tanah. Yaitu seperti sekarang ini, di sini saya contohkan hak pakai, hak sewa, dan seperti sekarang hutan wakaf ini termasuk dalam kelompok ini. Dan yang ketiganya ada hutan adat ya. Hutan adat ini hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Yang paling mudah hutan adat itu contohnya adalah yang ada di daerah Baduy begitu ininya itu. Itu sudah dari dulu sudah diakui keberadaannya dan eksistensinya. Jadi secara per definisi ini hutan wakaf ini adalah masuk dalam kelompok yang kedua. Jadi dia tidak boleh berada di dalam areal hutan negara. Itu intinya. Yang lainnya lagi ini gambar, ini juga dapat gambar dari Pak Khalifah juga. Lanjut Pak, yang peternakan ini. Nah ini peternakan yang ada di dalam lahan yang kedua ya Pak ya ini ya. Betul Pak. Nah, yang kedua ini di sini ada. Ya dilanjut ya Pak Khalifah. Jadi berdasarkan Permen LHK 2199 ada 3 jenis hutan yaitu hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Dan per definisi ini hutan hak ini yang tidak dibebani ini yaitu hutan wakaf termasuk dalam kelompok ini. Definisi hutan wakaf menurut Ustaz Khalifah yaitu berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah wakaf begitu ya. Kemarin ditambahkan lagi oleh salah satu pakarnya yaitu pemanfaatannya bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya begitu. Jadi sekali lagi poinnya di sini bahwa hutan wakaf itu di luar daripada hutan negara dan dia sifatnya sebagai hutan pribadi gitu, hutan wakaf. Ya. Jadi poin yang penting di sini adalah bahwa hutan wakaf ini adalah posisinya harus berada di luar lahan hutan negara begitu, intinya seperti itu. Kalau ini usulan dari kami saja ini ya, ide-ide dari kami sebagai masukan saja untuk pengelola hutan wakaf ini. Tahapan berikutnya yang perlu diinikan, sekali lagi ini kacamata kami sebagai orang kehutanan lah ya ininya. Yang pertama adalah menentukan fungsinya dulu ya. Kalau dia didefinisikan sebagai hutan wakaf, ya dia mau masuk kelompok mana nih? Konservasi, lindung, atau produksi begitu ya. Ada 3 fungsi yang sesuai Undang-Undang Kehutanan. Itu yang keduanya adalah inventarisasi potensi pohon-pohon yang sudah ada sekarang seperti apa. Yang ketiganya adalah melakukan penataan batas. Tentu saja ini ketika lahan itu akan disertifikatkan, tentu ini akan dilakukan penataan batas ya. Dan yang keempatnya ini yang penting Pak Khalifah, yang kedepannya ini buat Ibu dan Bapak sekalian juga menyusun rencana pengelolaan selanjutnya ya. Fungsinya apa, jenis pohonnya apa, komposisinya apa, tanaman bawahnya apa, dan lain-lain. Sebagaimana kemarin dijelaskan oleh beberapa
narasumber bahwa pemanfaatan hutan wakaf ini sangat luas sekali ya di luar jangkauan daripada hutan negara begitu. Nah, dari sisi pendanaan, kalau menurut saya ini ada hal yang penting juga, mencari sumber-sumber pendanaan untuk manajemen hutan sampai dengan berproduksi begitu. Karena itu banyak sekali input-input pendanaan yang diperlukan untuk keberlangsungan kelestarian dari hutan wakaf ini. Dan juga yang lainnya adalah untuk memperluas maksudnya area hutan wakaf ini. Dilanjut, Pak. Nah, ini rencana ini juga saya dapat dari Pak Ustadz Khalifah ya, ini rencana pengelolaan ya yang lokasi 1 yang berdekatan dengan Taman Nasional seperti ini ya, mungkin ini juga sudah baik ininya ini, tapi mungkin kita perlu didiskusikan, perlu diobrolkan lagi seperti apa sih ininya itu, rencana selanjutnya. Yang kedua belum ada ya ininya ya Pak Khalifah ya, yang rencana pengelolaannya ya. Belum, Pak. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Mungkin kita akan lebih jauh lagi nanti di dalam area tanya jawab ya. Baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu pengetahuan yang saya ingin saya sampaikan, bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Khalifah, bahwa di dalam kita membeli calon lahan hutan wakaf ini supaya berhati-hati. Tadi sudah ada tahu caranya, dimasukkan koordinatnya. Memang kehutanan sudah punya peta digital ya, seperti tadi disampaikan ya, dia akan langsung terplotting gitu lokasinya itu di dalam hutan atau di luar hutan. Kalau di dalam hutan, apapun alasannya tidak usah dibeli, saran saya seperti itu. Demikian saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita perluas, nanti kita elaborasi di dalam area tanya jawab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hatur nuhun, jazakallah khair kepada Bapak Agus yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin yang ingin bertanya, saya persilakan untuk ditulis dulu ya, biar yang pemateri kedua dapat menyampaikan ya terlebih dahulu, biar nanti sekalian maksudnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus. Ya. Sekarang langsung saja ke pembicara atau narasumber yang kedua, ya Ibu Miftahul Jannah. Ya. Pada beliau, ya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah masuk belum ya? Oke, sebentar. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator ya Pak Khalifah dan juga Pak Agus. Alhamdulillah ini mengonfirmasi beberapa hal yang kemudian menjadi concern ya di sini dalam hal tentang pemilihan lokasi hutan wakaf. Ya, sudah masuk belum ya ini ya share screen-nya? Belum. Coba sebentar. Sepertinya ada yang lupa saya klik. Oh, ini. Ya, apakah sudah masuk sekarang? Nah, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang penentuan lokasi hutan wakaf. Tadi yang inti sekali sudah diucapkan ya, sudah dijelaskan oleh moderator Pak Khalifah dan dipertegas oleh Pak Agus sebagai yang sudah bertahun-tahun bekerja di Kementerian Kehutanan, jadi insya Allah sudah paham seperti itu. Sebelumnya sedikit perkenalan dulu, saya Miftahul Jannah. Saat ini sedang studi S3 di Kuliah of Architecture and Environmental Design IAIN Malaysia. Dan memang saya dan bersama suami ya Pak Khalifah sama-sama mengambil topik tentang hutan wakaf. Dan memang
karena kalau beliau adalah jurusannya Islamic Banking itu difokus ke bagaimana pendataannya. Kalau saya sebagai jurusan arsitektur dan environmental design fokus ke bagaimana sih dampaknya. Jadi insya Allah yang akan saya share di sini adalah hasil dari studi literatur, kemudian observasi lapang, dan juga wawancara dengan beberapa pakar-pakar yang di bidangnya ya, ada dari bidang perhutanan, kemudian dari orang BPN juga, dari pemangku kebijakan seperti dari Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, kemudian dari orang landscape dan sebagainya. Tapi di sini karena sama-sama masih belajar, nanti apabila ada yang belum tercantum di apa yang saya sampaikan, masukannya akan sangat-sangat diterima. Seperti itu. Ya, diingatkan lagi tentang bermulanya sebuah hutan wakaf. Jadi ada tiga lokasi besar hutan wakaf di Indonesia ya. Yang pertama itu yang paling pertama adalah di Kabupaten Aceh Besar, kemudian yang kedua adalah di Kabupaten Bandung, dan yang ketiga adalah di Bogor yang kebetulan kami kelola. Saya sudah sempat berkomunikasi, berkorespondensi dengan teman-teman inisiator hutan wakaf Aceh, hanya saja sepertinya beliau-beliau ini belum berkesempatan untuk hadir bersama kita ya dalam webinar ini. Tapi saya pribadi belum sempat mendapatkan kontak dari pengelola hutan wakaf yang di Bandung. Nah, tapi dari dua contoh kasus itu, dari yang di Bogor dan di Aceh, kita bisa menyimpulkan ada dua cara bermulanya sebuah hutan wakaf. Yang pertama, seperti yang terjadi di lokasi satu ya, hutan wakaf Subunian, adalah wakaf tanah. Jadi ada seorang wakif, dia sudah punya lokasinya, sudah punya tanah, kemudian dia mencari nazir dan dia wakafkan dengan amanah untuk dikelola sebagai hutan wakaf. Sementara yang kedua adalah wakaf melalui uang. Jadi ada bedanya antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Nah, insya Allah nanti sesi keempat bersama dengan Pak Fuad dan Prof. Hendri ya bisa jelaskan lebih lanjut nih perbedaannya apa. Tapi secara singkat, wakaf melalui uang adalah ketika wakif memiliki sejumlah uang, kemudian dititipkan kepada nazir. Atau bisa juga memang nazirnya punya proyek, seperti kami di Yasiru ya, kita punya proyek untuk memperluas hutan wakaf, dan kami mengajak yang mau untuk berwakaf menitipkan uang, kemudian dibelikan tanah dan dikelola sebagai hutan wakaf. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman di Aceh, yang merupakan pertama kali praktik hutan wakaf di Indonesia. Jadi mereka mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian dibelikan tanah, dilakukan kegiatan penanaman dan sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan studi literatur, observasi lapang, dan juga wawancara dengan pakar, di sini saya mendapati ada 3 aspek utama penting, aspek besar ya, yang harus diperhatikan untuk bisa menentukan sebuah lokasi hutan wakaf. Yang pertama adalah aspek legal, yang kedua fisik dan biofisik, dan yang ketiga adalah aspek manajemen. Kita langsung aja. Ya, aspek legal di sini berkaitan dengan status, lokasi, dan administrasi lahan. Ini sudah disebutkan tadi ya oleh Pak Khalifah di awal sebagai pengantar dan sudah diperjelas juga oleh Pak Agus ya, sebagai praktisi ya di bidang kehutanan. Di sini ada 3 hal yang saya garis bawahi. Pertama tentang status kepemilikan, kedua kelengkapan administrasi, dan keterkaitan dengan rencana tata ruang wilayah. Oke, yang pertama adalah status kepemilikan lahan atau hutan. Ya, ini gambar saya dapat dari presentasi Dr. Sony ya minggu lalu mengenai kaitan antara perhutanan sosial dengan hutan wakaf. Oh, presentasinya mati. Coba sebentar. Sebentar. Kita coba share screen lagi ya. Sudah tersambung lagi Bang? Ya. Ini didapatkan dari presentasinya Prof. Sony. Mungkin
kalau tadi dari penjelasan Pak Agus ya bahwa ada yang namanya hutan negara dan ada hutan hak. Kalau yang belum kebayang, bisa diibaratkan ini adalah seluruh tanah di Indonesia. Nah, yang namanya hutan negara itu ada yang berada di dalam kawasan hutan. Terdiri dari ini ada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, di luar kawasan hutan itu adalah namanya APL atau area penggunaan lain. Di APL juga bisa ada hutan, misalnya hutan kota. Hutan kota bisa dimiliki oleh negara, bisa juga dimiliki oleh pihak yang lain. Tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari Pak Agus bahwa untuk kondisi saat ini, apabila akan ada nazir yang mau mengembangkan hutan wakaf, harus dipastikan bahwa pertama, lokasi yang akan dibeli itu di luar kawasan hutan. Karena memang kalau kawasan hutan sudah pasti merupakan hutan negara. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai juga tanah itu milik negara ataupun milik adat. Nah, seperti itu. Makanya di sini saya kasih tanda di sini ya. Bisa jadi di APL yang berhutan tapi tidak boleh milik negara atau milik adat, atau bisa juga di APL yang belum berhutan. Bagaimana dengan penampakan lahannya? Itu bebas, bisa berupa hutan, tidak hutan, atau lahan tipis. Itu nanti tergantung dengan tujuan dan apa rencana pengelolaan dari hutan wakaf tersebut. Oke, itu tentang status kepemilikan lahan atau hutannya. Yang kemudian yang penting adalah tentang kelengkapan administrasi lahan. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang merupakan penjelasan ya, itu kalau tidak salah peraturannya tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Di situ dijelaskan bahwa syarat sertifikat tanah wakaf adalah ada bukti bahwa tanah itu tidak boleh dalam sengketa, perkara, sita, atau dijaminkan. Jadi kalau tanahnya bermasalah, dijamin tidak akan bisa keluar akta ikrar wakafnya, dan kalau tidak ada akta ikrar wakaf, tidak akan bisa diurus sampai menjadi sertifikat tanah wakaf. Nah, bagaimana caranya? Untuk buktinya adalah harus ada surat kepemilikan tanah yang masih berlaku. Mungkin bagi teman-teman peserta yang tadi sudah bergabung dari awal, sempat mendengar ya pembicaraan antara Pak Khalifah dengan Pak Agus, bahwa ada memang kasusnya, misalnya bukti surat kepemilikan tanah itu ada, tapi ternyata putus. Sebagai contoh yang kami alami sendiri di hutan wakaf Cibunian yang kami kelola, ada satu lokasi yang ternyata tanah itu sebenarnya adalah milik anaknya, Ibu O. Tapi karena Ibu O ini di luar negeri, ketika mau membeli tanah, beliau minta tolong ke bapaknya. Nah, ternyata kondisinya bapaknya ini sudah meninggal dunia, tapi karena surat itu atas nama bapaknya, sebelum kemudian bisa dibuat akta ikrar wakaf, harus diurus dulu tuh yang putusnya. Jadi ahli waris semuanya dikumpulkan, ahli waris bapaknya, beliau sepakat bahwa tanah ini diwariskan kepada Ibu O, kemudian Ibu O mengurus akta jual beli ke wakif, barulah wakif mewakafkan ke nazir. Nah, seperti itu. Kurang lebih gambarannya contohnya seperti itu. Nanti untuk penjelasan sertifikasi lebih lengkap, insya Allah akan ada pakarnya di minggu depan. Tapi di sini kita bisa mendapat pelajaran bahwa kelengkapan administrasi lahan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memilih lokasi hutan wakaf. Karena kalau administrasi tidak lengkap dari awal, maka proses kedepannya akan lebih panjang. Mungkin memakan waktu dan memakan biaya. Ya, berikutnya adalah kesesuaian dengan RT/RW setempat. Nah, ini sebenarnya agak dijadikan perdebatan juga karena biasanya RT/RW itu berkaitan dengan izin membangun ya, keluar IMB. Nah, memangnya untuk hutan kita perlu IMB? Mungkin tidak perlu, tapi memang tidak perlu ya. Tapi dengan kita tahu bahwa ke depannya rencana pengembangannya itu seperti apa dari pemerintah, itu akan membantu kita memilih lokasi gitu. Jadi pemerintah itu kan dia memang sudah punya lahan-lahan yang mereka pengen misalnya dihijaukan. Kalau kita bisa menyesuaikan itu, mengapa tidak? Tapi kalaupun memangnya lokasi kita, areanya, tadinya rencana pengembangannya adalah hal yang lain, itu juga tidak apa-apa, bisa kita konsultasikan. Karena permasalahan utama di Indonesia sekarang adalah hampir di semua wilayah,
ruang terbuka hijau yang seharusnya 30% dari wilayah itu belum terpenuhi. Ya. Di sesi kemarin kita sempat dengar juga cerita dari Pak Khalifah yang sempat bertemu dengan pengelola Dinas Pertamanan Jakarta yang kemudian cerita, ya nih saya lagi cari lahan yang bisa dibeli untuk dijadikan sebagai taman atau hutan, ruang terbuka hijau, karena di Jakarta itu baru 13% kalau saya tidak salah, dari seharusnya 30%. Dananya ada, tanahnya tidak ada. Seperti itu. Jadi misalnya kita mau sekalian membantu pemerintah gitu untuk menghijaukan dengan cara ya udah kan dengan dibuat menjadi hutan wakaf pasti otomatis menjadi sebuah ruang terbuka hijau kan. Itu alhamdulillah bagus sekali. Dan sekalipun misalnya nanti hutan ini kalau misalnya berdasarkan proses yang kami ketahui, hutan wakaf belum harus didaftarkan ke Kementerian Kehutanan karena belum ada undang-undangnya. Tapi akan sangat baik misalnya ini pemerintah setempat juga bisa tahu bahwa oh di sini ada wakaf dan ini akan menjadi ruang terbuka hijau. Itu mengapa kesesuaian dengan RT/RW setempat saya masukkan sebagai salah satu concern untuk pemilihan lokasi dari hutan wakaf. Baik, kemudian kita masuk ke aspek berikutnya. Yang kedua adalah aspek fisik dan biofisik. Ini berkaitan dengan kondisi lahannya. Ya. Apabila di sini ada teman-teman yang mungkin alumni dari ilmu tanah IPB atau ilmu tanah di fakultas-fakultas lain, insya Allah jauh lebih paham dari apa yang saya sampaikan. Di sini saya menyampaikan secara generalnya. Ada 3 hal yang menjadi concern saya di sini. Yang pertama adalah kemampuan yang sesuai lahan. Kedua, kondisi tutupan lahan, dan yang ketiga adalah vulnerabilitas atau kerentanan. Ya, yang pertama adalah kemampuan dan sesuai lahan. Jadi sudah ada skema dari USDA ya tentang kelas kemampuan lahan ini sudah berlaku secara umum ya. Ada 8 kelas, yang paling tinggi adalah kelas 1 dan paling rendah adalah kelas 8. Jadi paling gampang kita bisa membaca skema ini adalah kelas 1 ini tanahnya paling bagus, misalnya dia datar, sumber air tidak susah, kemudian tanahnya subur dan sebagainya, sehingga bisa digunakan menjadi berbagai macam penggunaan ya, yang sangat intensif ya, bisa bercocok tanam nih, sangat intensif bisa, sedang, bahkan sampai dijadikan cagar alam. Nah, penentuan kelas ini bisa dicari sendiri sumbernya. Intinya semakin ke bawah, semakin tinggi kelasnya, ini semakin banyak hambatan-hambatan gitu. Misalnya tanahnya terjal, kemudian tanahnya gersang, kandungan airnya sedikit dan sebagainya, sampai yang paling tinggi adalah kelas nomor 8, di mana di sini tidak bisa dijadikan apa-apa lagi kecuali sebagai cagar alam. Karena kalau misalnya dilakukan aktivitas produksi atau lagi intensif, misalnya bisa berpotensi untuk membuat longsor dan sebagainya. Dari hasil wawancara saya dengan pakar, semuanya setuju bahwa sebenarnya kalau kita bicara wakaf, maka harusnya mengusahakan kelas kemampuan lahan yang terbaik. Jadi jika Nazir bisa memiliki pilihan, apakah mau tanah yang terjal, berbatu-batu, yang kasar atau lahan kritis dibandingkan dengan tanah yang masih subur, gembur, dan datar, tentunya kita akan mengusahakan kelas kemampuan lahan yang terbaik. Tapi jika tidak ada pilihan, maka kemampuan dan sesuai lahan ini harus sangat amat diperhatikan oleh Nazir untuk menentukan strategi optimasi hutan wakaf yang terbaik sesuai dengan kelas kemampuan lahannya. Misalnya nih, kita mendapatkan tanah untuk dihutankan secara wakaf, tanahnya kemudian ternyata miring. Sebenarnya di daerah itu sangat amat bagus untuk dijadikan sebagai hutan produksi karena misalnya ditanam kayu bagus. Tapi kita perlu berpikir apakah kemudian ini aman. Jangan sampai karena mentang-mentang di sekitarnya kayu bagus, sekalipun tanahnya miring dipaksa ditanam kayu, dan kemudian ketika kayunya ditebang, tanahnya menjadi gundul untuk waktu yang lama sampai bisa tumbuh lagi dan malah berpotensi menimbulkan bahaya. Jadi hal seperti itu yang harus dipertimbangkan. Oke, berikutnya adalah tentang kondisi tutupan lahan. Kalau berdasarkan Standar Nasional Indonesia tentang jenis tutupan lahan, secara umum itu dibagi menjadi 2, yaitu daerah bervegetasi dan tidak bervegetasi. Yang bervegetasi dibagi menjadi daerah pertanian dan bukan pertanian. Di sini hutan termasuk ya. Yang tidak bervegetasi termasuk lahan terbuka, pemukiman, lahan pertanian yang berkaitan, dan perairan.
Nah, di sini sebenarnya kondisi tutupan lahan ini adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan karena mempengaruhi hutan wakaf ini mau diapain. Sebagai contoh, di Aceh dan di Bandung berdasarkan informasi yang saya dapat dari media, kedua nazir hutan wakaf ini memutuskan untuk membeli lahan kritis, sehingga tujuan utamanya adalah reboisasi, penanaman kembali lahan-lahan kritis yang ada. Atau misalnya ada satu lahan yang dia tidak kritis, masih bagus dan harus dilindungi. Seperti di lokasi hutan wakaf Cibumian yang pertama, di situ ada sumber air. Yang kalau misalnya kemudian lahan ini dijadikan hal yang lain, sumber air itu bisa terganggu, tertutup, itu sumber air pengaliran air ke masyarakat bisa terganggu. Maka itu harus dipertahankan. Jadi secara umum kondisi tutupan lahan ini sangat amat perlu diperhatikan sesuai dengan tujuannya. Dan makanya kenapa nazir itu harus punya tujuan gitu. Ini mau diapain? Jadi nazir hutan wakaf tidak boleh cuma sekedar bagus nih tanahnya kayaknya gitu, tanpa dinilai lebih lanjut kemudian main beli atau langsung transaksi. Ini harus diperhatikan. Oke, berikutnya adalah tentang vulnerabilitas atau kerentanan. Di sini ada dua tipe kerentanan yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah rentan terhadap bencana alam, misalnya longsor, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian rentan juga terhadap alih fungsi lahan. Kalau rentan terhadap bencana alam, misalnya di desa ya. Ini foto yang diambil ini ada foto dari Liputan 6 tahun 2015 bahwa ada bencana longsor di Kampung Muara Cibumian, Kabupaten Bogor. Ini tanah yang longsor. Nah, lokasi hutan wakaf yang pertama itu di sekitar sini. Di sekitar sini. Pokoknya tidak jauh dari sini, masih satu kampung. Dan memang diputuskan oleh wakifnya, yang kebetulan teman kuliah saya, alumni IPB juga, saya mau wakafkan hutan ini, tanah saya ini biar dia jadi hutan, karena dia tidak mau kalau sampai terjadi bencana longsor lagi. Karena memang tujuan hutan wakaf itu yang pertama adalah karena wakaf itu tujuannya untuk menghukum alaih ya, kita bisa melindungi menghukum alaih dari bencana dengan menjaga hutan, dan juga pada saat yang sama kita melindungi dan menjaga keberlangsungan hutan itu sendiri. Nah, aspek kerentanan yang harus diperhatikan lagi adalah rentan terhadap alih fungsi lahan. Ya, ini terutama misalnya di kota. Kita tahu sekalipun pemerintah sudah punya RT RW tadi yang sudah saya bahas di depan, tapi pembangunan itu sangat amat pesat. Dan apabila ada tanah yang dia adalah titik hijau terakhir pada lingkungan itu gitu. Bahkan tadi kalau misalnya Pak Agus sudah mengatakan kawasan hutan saja masih bisa berubah. Nah, kalau misalnya diwakafkan, di-preserve dengan cara diwakafkan sebagai hutan wakaf, insya Allah lebih kuat tuh, bahwa itu tidak boleh berubah. Gitu. Baik, aspek yang ketiga adalah aspek manajemen. Ini berkaitan dengan manfaat dan pengelolaannya. Yang pertama adalah manfaat existing dari lahannya. Jadi setiap lahan dia pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Di sini saya mendefinisikan manfaat sebagai segala hal positif pada lokasi yang bernilai unik ya, sehingga perlu dipertahankan kelestariannya dalam hutan wakaf. Di sini saya mengambil foto semuanya dari lokasi hutan wakaf. Yang pertama di Cibumian, yang pertama itu ada sumber air. Kelihatannya kecil ya, tapi ternyata pipa ini ya dialiri dan ternyata cukup banyak gitu masyarakat yang mendapatkan positifnya. Dan di hutan wakaf yang pertama juga ada saung yang sudah dimanfaatkan oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB, bahkan sejak sebelum tanahnya diwakafkan sebagai hutan dan masih berjalan sebagai sekolah himbauan kecil. Ini adalah salah satu contoh dari manfaat sosial, yaitu pendidikan. Dari mana kita bisa mencari manfaatnya? Paling gampang kita bisa berpegangan kepada Sustainable Forest Management. Ya, SFM itu sudah sangat amat umum di kalangan praktisi dan akademisi kehutanan ya terutama. Ada 3 yang perlu diperhatikan, manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Manfaat ekologi meliputi tata tanah, tata air, dan tata udara. Bagaimana hutan itu bisa menjaga kondisi tanahnya. Dengan hutan terus ditanami, maka kan tanahnya itu tidak akan menjadi tanah yang buruk seperti itu. Kemudian juga hutan bisa menjadi sumber air, bisa menjadi sumber udara bersih. Dan kalau kita bicara hutan, kita pasti bicara tentang biodiversitas. Bermula dari bertanamnya 1-2 pohon dan sebagainya, pasti akan menarik makhluk hidup lain di sekitarnya.
Kemudian secara manfaat ekonomi bahwa hutan bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kemarin disampaikan di Pak Sony juga kalau tidak salah ya, tentang bagaimana ada 30 sekian persen ya, 30 sekian persen orang miskin di Indonesia yang hidup di dalam dari sekitar hutan. Apabila kita bisa membuat hutan ini bernilai, jadi kita membuat menjadi hutan wakaf dan dikelola secara produktif, tentu akan mendapatkan timbal balik yang baik bagi masyarakat. Kalau masyarakat merasa hutan ini menguntungkan, maka mereka akan terus menjaga. Tapi kalau hutan tidak dikelola dengan cara menguntungkan masyarakat, maka bukan tidak mungkin masyarakat menjadi orang pertama yang merusak seperti itu. Kemudian dari aspek sosial, di sini bisa kita garis bawahi ada aspek dakwah ya, karena ini adalah hutan wakaf, kita memberitahu bahwa Islam itu concern loh terhadap lingkungan. Contohnya adalah ini. Kemudian aspek pendidikan seperti yang sudah ada di gambar, dan juga mempertahankan kearifan lokal. Nah, ini yang menarik karena Indonesia itu kan penuh dengan beragam macam budaya ya, dan masing-masing punya kearifan lokalnya masing-masing yang secara umum kearifan lokal itu mereka sejalan dengan lingkungan. Dengan menjaga hutan, maka kita bisa menjaga agar kearifan lokal ini juga tetap terjaga. Berikutnya adalah oh, saya hilang. Kok bisa? Ada yang presenting tadi. Oh, oke. Bentar. Sudah masuk lagi? Oke, alhamdulillah. Iya, tadi kita bicara tentang manfaat existing lahan. Ini sangat amat perlu diperhatikan. Sudah dijelaskan. Lanjut, sekarang tentang aksesibilitas. Ya. Jadi berdasarkan sebuah penelitian dijelaskan bahwa ini di luar negeri memang penelitiannya oleh Hodgson pada tahun 2000. Intinya sebenarnya jarak yang baik antara suatu ruang terbuka hijau, bisa itu hutan, bisa taman lingkungan, dengan komunitas masyarakat terdekat itu adalah sekitar 700 meter katanya. Karena itu bisa memperbanyak kunjungan ke situ tanpa harus mengubah karakter dari si ruang terbuka hijau itu sendiri. Ini kita bisa terjemahkan sebagai hutan juga. Kalau dalam konteks hutan wakaf sangat amat penting ya, karena pertama bagi wakif ya. Di sini kita yang mau berwakaf mungkin kalau misalnya lokasinya jauh, kita nggak bisa lihat seperti apa, kemudian nggak bisa tahu perkembangannya seperti apa, itu akan cukup membuat kita bertanya-tanya gitu. Jadi kalau kita berwakaf kita bisa tahu nggak sih perkembangannya bagaimana. Jadi aksesibilitas yang baik kepada lokasi hutan wakaf bisa mempermudah wakif dan calon wakif untuk melihat aset wakafnya. Kemudian yang utamanya juga bagi nazir, karena kalau wakif itu sekali 2 kali ya, tapi kan sekalipun di judulnya hutan tak perlu dikelola. Apalagi hutan wakaf yang mau kita kelola dengan produktif, otomatis ada interaksi manusia di dalamnya, maka aksesibilitas ini sangat amat penting agar nazir bisa dengan mudah menjalankan tugasnya untuk mengawasi hutan tersebut. Termasuk juga pengawasan bagi si nazir oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi kalau mau lihat nih perkembangannya udah bagaimana setiap berapa bulan sekali itu lebih mudah. Ya, yang ketiga adalah tentang mempermudah distribusi manfaat kepada mauquf alaih. Apalagi kita bicara hutan, misalnya manfaat utamanya adalah hasil hutan non kayu yang dipanen. Kalau lokasinya sangat amat jauh, kemudian transportasinya juga jadi jauh, gitu. Bisa jadi yang namanya hasil panen yang merupakan bahan segar itu kesegarannya menjadi berkurang, gitu, atau yang dibilangnya malah rusak di jalan, seperti itu. Jadi aksesibilitas adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Berikutnya tentang potensi perkembangan lahannya. Nah, di sini kita bicara ke skala yang sedikit lebih global, bahwa memang faktor lokasi, jarak, dan aksesibilitas akan mempengaruhi potensi perkembangan lahannya. Semakin dekat dengan pusat kota, maka potensi berkembangnya akan semakin besar. Di sini saya ambil contoh, ini Jakarta, dan di sini adalah lokasi hutan wakafnya. Tidak terlalu jauh, 2,5 jam kalau naik mobil. Jangan dilihat jalan kaki mah jauh. Ya, jadi karena lebih dekat, kemudian perkembangannya pesat sekali, maka akan lebih banyak
turnover-nya ya, datang dan pergi manusia dan sebagainya gitu. Dan akan lebih cepat berkembang juga dibandingkan dengan misalnya nih kita punya lahan, punya uang nih, uang wakaf dititipkan mau dibelikan, lalu kita belikan lahan di ini apa namanya di Papua. Pertama lihatnya jauh, kedua mungkin manfaatnya tidak yang dirangkum manfaatnya tidak sebesar kalau misalnya itu dibelikan di daerah kota. Ketika saya diskusi dengan dosen saya, Prof. Hadi, dosen manajemen landscape ya, beliau bahkan concern bahwa ini kalau hutan wakaf kita perbesar terus itu, siapa tahu nanti hutan kota ada hutan wakaf. Karena kita adalah biasa di wilayah perkotaan, kita tahu hutan kota itu penting sekali manfaatnya. Masya Allah gitu kalau kita bisa mewakafkan sebuah hutan kota. Itu pendapat beliau. Ya, ini adalah yang tidak boleh ketinggalan faktornya mengenai harga tanah. Karena kita bicara mengenai hutan wakaf yang itu sebenarnya adalah tanah wakaf, maka salah satu faktor keberhasilannya adalah ketika semakin banyak lokasi yang bisa diwakafkan dan dikelola sebagai hutan. Nah, jadi memang semua pilihan itu ada positif negatifnya ya. Kalau kita mau mengembangkan hutan wakaf di daerah-daerah yang lebih cepat berkembang, maka kita harus siap mempersiapkan lebih banyak dana, karena harga tanahnya pasti akan lebih mahal dibandingkan dengan harga tanah yang di pelosok-pelosok gitu. Tapi intinya semuanya perlu dipertimbangkan oleh nazir, makanya disesuaikan dengan kemampuan kira-kira sumber dana wakafnya, siapa yang bisa mengelola, dan sebagainya. Dan pertimbangan harga tanahnya adalah pertimbangan yang tidak boleh ketinggalan. Ya, jadi kalau kita resum tadi ya, pertama ada aspek legal, kemudian ada aspek fisik, dan yang terakhir adalah aspek manajemen. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Janah yang sudah mempresentasikan ya hasil penelitiannya sebetulnya ya, karena sebagai kapasitasnya sebagai peneliti. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang tadi diberikan kepada kita ya, dan itu saya kira semuanya bermanfaat ya untuk pertimbangan dalam membeli atau mengadakan hutan wakaf di sebuah lokasi. Ya, kalau kita gabungkan dengan Pak Agus tadi, juga itu merupakan satu hal yang saling melengkapi ya. Kalau Pak Agus tadi menekankan pada aspek tanah ya, pembagian tanah, yaitu jangan sampai kita membeli di tanah di kawasan hutan negara. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya langsung bacakan saja. Dan pertanyaannya untuk pertama untuk Pak Agus ya, yaitu saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, dulu ada orang yang wakaf tanah ke Ormas Muhammadiyah seluas 4.000 meter persegi. Tanah itu ada di desa pelosok Jawa Tengah, berbatasan dengan wilayah perhutani dan sekarang dijadikan hutan rakyat. Dulu sekitar tahun 95, rencana tanah itu mau ditukar guling dengan tanah perhutani yang ada di pinggir jalan, dengan skema sepertiga tanah yang di pinggir jalan besar, ya, jalan besar ya. Apa proses yang harus dilakukan? Karena prosesnya dulu sekitar 10 tahun yang lalu terhenti. Dan yang kedua, apakah langkah seperti itu juga dapat dikatakan hutan wakaf karena lahan perhutani juga bertambah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup berat ya gitu. Lahan yang orang mewakafkan ke perhutani ke Muhammadiyah, saya ulangi lagi, terus akan ditukar guling dengan lahan perhutani. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa proses tukar guling itu ada aturannya, yaitu tukar menukar kawasan hutan, yaitu. Jadi apalagi ini sudah 10 tahun mungkin ya,
mudah-mudahan dokumennya masih lengkap begitu, karena semuanya harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan legal begitu. Itu intinya. Itu bisa saja terjadi gitu. Apakah disebut hutan wakaf? Ya tergantung tadi sudah dijelaskan oleh Pak Khalifah ya. Kalau itu sebagai hutan wakaf, tentu ada proses serah terima kira-kira dengan yang berwakaf dan yang menerima wakaf begitu. Nah, kalau proses wakaf, tapi saya akan menekankan sedikit ke proses penukaran lahan itu, ya penukaran lahan itu harus jelas sekali begitu, 1:3 atau segala macam. Intinya yang mau disampaikan ada aturan ya, ada aturan dengan aturan Menteri Kehutanan tentang tukar menukar lahan. Ya di sana bisa dilihat, bisa dipelajari begitu ya. Dan yang paling mudah ya ibu atau bapak yang bertanya ini menanyakan saja kepada petugas kehutanan setempat begitu. Mengenai prosedur dan prosesnya begitu. Tapi yang paling penting itu kalau dokumennya masih lengkap, masih alhamdulillah. Tapi kalau tidak lengkap akan menyulitkan diri sendiri, bapak atau ibu yang bertanya begitu ya. Jadi intinya perdokumenannya harus lengkap, baru bisa diproses tindak lanjut begitu. Ini prosesnya harus cepat ya, karena sebagaimana diketahui kawasan hutan di Pulau Jawa ini terutama ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hampir sama saja begitu. Itu sangat dinamis perubahannya begitu ya, sangat dinamis perubahannya. Demikian aja yang bisa saya jawab. Jadi lihat aturannya, terus siapkan dokumen yang ada atau yang dipunyai begitu. Demikian, terima kasih Pak Khalifah. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Kalau mungkin saya mau sedikit berkomentar ya kaitan dengan ini. Mungkin sebelum bicara masalah legal formal, perlu di-clearkan dulu dengan hukum agamanya juga gitu. Jadi apakah boleh? Nah, pertanyaannya kembali ke hukum syariat nih. Apakah boleh kita menjual menukar guling lahan gitu? Kalau yang saya pelajari itu pada dasarnya itu tidak boleh gitu. Ketika dia sudah berstatus wakaf, itu tidak boleh. Kalau menurut para ulama, misalkan Imam As-Sa'di dalam kitabnya Minhajus Salikin atau Tawdihul Fiqh Fiddin, beliau mengatakan wakaf itu la yurath wala yuba wala yuhab, ya, tidak boleh diwariskan, wala yuhab, tidak boleh dihibahkan, wala yuba, tidak boleh juga diperjualbelikan gitu. Jadi wakaf itu ketika sudah diwakafkan ya sudah seperti itu ya, kecuali memang ada pengecualian ketika memang wakafnya itu tidak produktif ya, tidak produktif. Yang kalau seumpamanya ditukar itu bisa membuat dia lebih produktif, itu tidak itu masih diperkenankan. Jadi bukan dalam hal dijual kemudian keuntungannya pribadi, bukan ya. Jadi itu harus dikelirkan dulu. Seandainya, dan saya kira ya kalau misalkan tanahnya itu statusnya sudah keluar sertifikat wakaf seumpamanya, maka saya kira akan sulit sekali untuk ditukar guling. Karena izinnya itu akan menyangkut ke banyak pihak, termasuk ke Kementerian Agama tuh, ke Badan Wakaf tuh. Itu agak panjang, tapi kelihatannya ini belum ya. Kalau masih belum, mungkin secara prosedur masih bisa ya, masih bisa memungkinkan. Nah, tapi tadi dipastikan dulu secara agama apakah tanahnya itu sudah benar-benar tidak produktif sebagai sebagai wakaf gitu. Kalau seandainya masih produktif, maka secara agama tidak boleh tuh. Gitu. Dia harus sesuai dengan apa adanya seperti itu. Ya. Jadi itu harus dipastikan betul. Karena jangan sampai kita kemudian memproses secara legal formal, tapi ntar secara agamanya kita salah gitu. Jadi kan kita pengen betul dua-duanya. Secara agama aman, kemudian secara legal formal juga tidak ada masalah gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak Agus, punten mohon maaf ya. Pak Agus nih dari Pak Rahmat Pramulya nih, beliau dosen di Universitas di Aceh ya, di Universitas Tengku Umar ya. Beliau bertanya, saat Pak Agus menjelaskan hutan adat milik suku Baduy, apakah status hutan adat milik suku Baduy ditetapkan oleh KLHK atau Kementerian ATR? Mohon penjelasan lebih lanjut. Apakah perubahan status kawasan hutan untuk produksi lainnya di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang atau dapat dilakukan di tingkat kementerian atau level provinsi?
Silakan Pak Agus. Terima kasih. Tentang suku Baduy ini sendiri, sebagai informasi saja bagi yang belum tahu, suku Baduy itu sudah berada di sana. Konon katanya kabarnya beliau ini adalah keturunan daripada Prabu Siliwangi begitu. Sebelum saya lahir, mungkin sebelum Bapak lahir juga dia sudah ada di sana. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengenai keberadaan hutan adat ini, yang pertama adalah hutan adat itu batas-batasnya harus jelas, Pak. Ya, batas-batas Bapak misalnya atau siapa saja yang klaim ini hutan adat, batas-batasnya di mana. Nah, kelemahan hutan adat secara umum adalah mereka tidak punya batas-batas yang jelas. Itu di sana tuh, pokoknya sebelah sana bukit aja begitu. Tidak ada batas-batas yang jelas sehingga akan menyulitkan. Yang ketiganya, Bapak bisa menghubungi petugas kehutanan setempat ya. Dalam hal ini mungkin ke Dinas Kehutanan Provinsi Aceh agar lebih jelasnya seperti apa begitu. Apakah yang diklaim itu masuk dalam kawasan hutan atau tidak. Dan yang paling penting secara peraturan perundang-undangan bahwa masyarakat umum adat itu harus punya juga legalitas, Pak. Nah, ini sekarang zamannya zaman legalitas, zaman hitam putih ya begitu kira-kira ininya itu. Ada legalitas, ada perdanya dari Pemda Kabupaten setempat bahwa ini masyarakat ini sudah menghuni di sini sejak sekian tahun yang lalu begitu. Nah, sebagai gambaran suku Baduy itu begitu, katanya sejak zaman Prabu Siliwangi. Saya lahir tahun 56 juga, itu Baduy itu sudah terdengar begitu, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jadi legalitas adatnya itu sendiri. Yang kedua, legalitas tanahnya. Kalau ditanya tanahnya sepertinya rada sulit untuk menunjukkan batas-batasnya. Karena kalau diklaim ini sekian ribu hektar, ada 5.000 hektar. Mana yang 5.000 hektar itu misalnya begitu ya. Ini sekali lagi ini berdasarkan pengetahuan saya saja yang sangat terbatas, tapi saya cukup pengalaman. Saya pernah bertugas di Sumatera Barat selama 7 tahun, Pak. Sumatera Barat hampir semua kabupaten saya sudah pernah bertugas di sana. Di sana juga berhadapan dengan tanah-tanah adat di sana ya. Kalau di sana tanah suku namanya kalau di Sumatera Barat itu. Demikian saja penjelasan kami. Terima kasih, Pak. Masih ada pertanyaan lagi dari beliau juga. Enggak, ke Ibu sekarang ke Ibu Muftaul Janah dulu ya. Dari pengalaman hutan wakaf Bogor dan praktek wakaf hutan di daerah lainnya, apakah ekologi atau ekonomi atau sosial yang dirasakan paling penting oleh masyarakat? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Rahmat untuk pertanyaannya. Ya, kalau kita kembali lagi kepada definisi dari hutan wakaf adalah hutan yang dikembangkan di atas tanah wakaf, yang kemudian dia bisa dikembangkan, tapi tidak boleh sampai melupakan fungsi utamanya sebagai hutan. Tujuan utamanya kita mewakafkan itu sebagai hutan adalah biar dia tetap stay menjadi hutan sampai hari kiamat. Seperti itu kan ya, insya Allah. Maka Ya, tentu manfaat yang paling utamanya adalah manfaat ekologi. Seminimal-minimalnya adalah dengan diwakafkan menjadi hutan, area itu akan tetap menjadi hutan dengan semua manfaat dari hutan itu sendiri. Baik itu tadi ya secara tingkatnya tata tanah, tata air, tata udara, dan biodiversitas. Kalaupun kemudian akan ada manfaat ekonomi dan manfaat sosial, sebenarnya ini penting ya. Kalau kemarin ketika kami berbincang dengan Pak Hendri Tanjung, insya Allah beliau akan mengisi di sesi minggu depan, sangat menarik juga. Beliau menekankan bahwa wakaf itu sebenarnya adalah bisnis. Kenapa bisnis? Karena harus produktif. Nah, tapi spesial untuk hutan wakaf, kalau didiamin begitu saja sebenarnya dia sudah bermanfaat gitu ya, yaitu manfaat ekologi. Tapi kalau kita kemudian ingin mengembangkan, ingin meningkatkan nilainya, maka mungkin akan perlu ada kegiatan ekonomi yang masuk. Perlu ada sosialisasi ke masyarakat, akan ada kunjungan oleh manusia. It's okay, nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah semua kegiatan itu tidak boleh sampai merusak hutannya. Kalau kemudian Nazir akan memutuskan, kita mau bisnis sesuatu di sini, atau kita mau menerapkan agroforestry, kita mau menerapkan silvopastura dan sebagainya, itu harus betul-betul dipertimbangkan, jangan sampai itu terlalu utama sehingga hutannya sendiri rusak. Jadi kalau diprioritaskan, yang paling utama tentu adalah manfaat ekologinya. Seperti itu. Dan yang sudah dirasakan juga adalah paling utama manfaat ekologinya. Baik, terima kasih.
atas jawabannya Ibu Jana. Jadi emang manfaat ekologi ya yang paling utama. Dan kalau menurut saya juga sebetulnya bisa disinergikan antara manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial dalam satu kegiatan gitu ya. Jadi tidak perlu kontradisikan. Justru kadang-kadang manfaat ekonomi itu bisa mendukung ekologi. Seperti contoh misalnya pengembangan usaha lebah madu Trigona misalnya. Di satu sisi usaha madu Trigona ini bisa mengenerate income buat masyarakat yang dimana masyarakat juga akan terdorong untuk menanam tanaman atau menjaga hutan karena hutan itulah sumber pakan bagi lebah gitu. Jadi masyarakat memberi makan lebah dengan tanaman-tanaman yang ada di hutan, kemudian lebah akan memberi income kepada masyarakat gitu. Jadi saling sinergis antara hutan, lebah, dan juga manusia. Nah ini salah satu contoh bagaimana kita mengintegrasikan ya manfaat ekologi dengan manfaat ekonomi. Ya, tapi seminimal-minimalnya saya setuju dengan Ibu Jana bahwa paling tidak ada manfaat ekologi yang harus ada gitu. Manfaat ekonomi jangan sampai kemudian mengurangi manfaat dari ekologi itu. Karena kemarin waktu saya rapat dengan satu institusi sempat ada usulan-usulan bagaimana kita memproduktifkan ya membuat wakaf itu menjadi lebih produktif khususnya secara ekonomi. Karena tantangan bagi para pengelola wakaf itu sebetulnya saat ini adalah bagaimana membuat manfaat itu, hutan wakaf itu atau wakaf secara umum itu menjadi produktif. Sebut saja misalkan wakaf masjid yang merupakan wakaf yang paling utama gitu ya, bukan paling utama, wakaf yang paling populer gitu dan juga paling utama juga betul ya. Bagaimana kemudian masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga bisa mengenerate income untuk masyarakat gitu, khususnya bagi pengelola masjid. Akhirnya sekarang kalau kita lihat banyak masjid-masjid itu yang dikelola sebagai juga tempat usaha, misalnya dibuat satu ruangan khusus yang disewakan untuk kegiatan-kegiatan, misalnya pernikahan, ya acara-acara. Itu kemudian hasil sewanya itu dipakai untuk membiayai kegiatan masjid. Nah, jadi masjidnya itu bisa sustainable tanpa mengandalkan kotak infak gitu. Atau dia membuat ruko-ruko di sekitar masjid. Nah, itu bagus. Nah, kita juga pingin sama ya wakaf hutan ini tidak hanya manfaat ekologisnya, tapi juga manfaat ekonomi juga. Nah, gitu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rahmat lagi ya. Pak Rahmat lagi nih, Masya Allah. Beliau bertanya untuk Pak Agus ya, adakah contoh negara yang sudah mengakomodasi hutan wakaf dalam perundangannya? Nah ini pertanyaan sesuai dengan apa yang ingin saya tanyakan sebetulnya tadi. Terima kasih. Bukan maaf, nih Pak Eko ya. Pak Eko Prasetyo. Terima kasih Pak Eko, pertanyaan ini mewakili perasaan saya. Apakah bisa, khususnya mungkin kalau saya mungkin mirip pertanyaannya sekalian aja, sebetulnya boleh nggak kalau di Indonesia ya, mungkin karena Pak Agus kan pernah menjadi regulator ya di Indonesia ini sebagai eksekutor, maksudnya orang yang menjalankan regulasi gitu, pihak pemerintah yang sudah lama di bidang kehutanan, ada tidak kemungkinan ya misalkan negara itu berwakaf gitu. Negara berwakaf ya. Dalam hal ini misalkan Kementerian Kehutanan mewakafkan hutannya seumpama seperti itu. Apakah memungkinkan tuh Pak Agus? Baik, ini pertanyaan yang menarik ini. Intinya begini, setahu saya terus terang saya negara-negara lain peraturannya belum banyak yang tahu. Di Indonesia peraturan tentang hutan wakaf itu hutan ya, sekali lagi yang masuk Kementerian Kehutanan itu belum ada ya, belum ada. Nah sekarang pertanyaannya apakah boleh negara berwakaf?
Sampai sekarang itu ketentuan itu tidak memungkinkan atau belum memungkinkan. Ya nggak tahu kalau ke depannya ya, karena regulasi ini bisa saja berubah begitu. Kalau pendapat saya seperti itu, jadi bisa saja berubah. Tapi untuk kondisi sekarang belum memungkinkan. Yang ada sekarang adalah perubahan fungsi hutan ya. Bisa juga hutan dirubah dari fungsi hutan untuk penggunaan lain. Tapi biasanya itu digunakan untuk misalnya untuk pabrik, untuk gudang, untuk pelabuhan, itu seperti itu yang saya tahu. Tapi hutan negara terus dialihfungsikan menjadi hutan wakaf itu setahu saya di Indonesia ya, sekali lagi saya belum membaca di tempat-tempat yang lain, sampai sekarang belum memungkinkan. Tidak tahu kalau kedepannya ya, makanya ini dengan ramainya hutan wakaf ini mungkin nanti para regulator di Kementerian Kehutanan maupun di Badan Pertanahan Nasional mungkin mereka akan berpikir atau mengevaluasi ya seperti apa begitu. Ini. Jadi belum memungkinkan Pak Khalifah ya sampai sekarang. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Saya kira jelas ya. Ternyata memang belum memungkinkan karena memang nggak ada regulasinya kayaknya Pak Agus ya. Iya, karena negara kan negara hukum, jadi segala sesuatu itu harus diatur dalam undang-undang gitu. Jadi karena belum ada regulasinya, saya juga sudah mencari sebetulnya dan tidak ada. Ternyata juga dikonfirmasi oleh Pak Agus ya, ternyata memang belum ada juga atau tidak bisa. Maka memang untuk saat ini belum bisa. Akan tapi sebetulnya kita sudah punya modal Undang-Undang Wakaf tahun 41 tahun 2004 tuh. Jadi wakaf itu baru pertama kali menjadi undang-undang khusus ya di Indonesia tahun 2004. Udah setingkat undang-undang, tadinya kan belum spesifik gitu. Sebagaimana juga zakat udah ada undang-undangnya ya. Ya mudah-mudahan lah kita berharap ke depan undang-undang bisa berubah sehingga negara bisa juga membuat status hutan yang baru namanya hutan wakaf gitu. Kenapa begitu? Karena apa ya istilahnya, kalau masyarakat kan berwakaf paling sedikit ya bagus ya, paling 1.000 meter ya, pengalaman kita cuma 1.200, 1.500, itu pun patungannya banyak orang gitu, kemudian ada yang cuma 50.000 nyumbangnya tuh, tapi juga ada yang 10 juta bagus gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi ya memang itu alhamdulillah kita tidak meremehkan masyarakat, kemampuan masyarakat ini, tapi alangkah lebih baik juga menurut kami ketika negara itu bisa berwakaf karena negara itu memiliki kebijakan ya, punya wewenang untuk itu yang sehingga bisa berwakaf secara lebih luas gitu. Sehingga kalau udah diwakaf kan nanti akan terikat dengan undang-undang wakaf juga yang itu tidak bisa diganggu gugat sama sekali tuh. Seperti juga wakaf-wakaf yang lain, tidak boleh dikonversi, tidak boleh apa gitu. Jadi statusnya lebih kuat lagi. Baik, menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih Pak Eko. Ini pertanyaan Pak Eko hampir sama nih dengan Pak Rahmat. Mau dijawab lagi atau gimana Bu Muftoljana? Sudah? Oh, saya kira udah jelas ya. Tidak perlu dijawab lagi, pertanyaan sama. Mungkin saya jadi ingat menambahkan, ini kan 3 manfaat ini berdasarkan SFM ya, Sustainable Forest Management kan. Nah sebetulnya dalam Sustainable Forest Management itu pasti tidak ada dikenal istilah hutan wakaf tuh. Ahli-ahli forest management di barat itu juga tidak mengenal tuh hutan wakaf atau hutan yang berbasis agama ya, yang dibangun berdasarkan landasan agama. Oleh sebab itu menurut saya perlu ditambahkan lagi aspek-aspek yang lain. Selain aspek ekologi, ekonomi, sosial, ada satu aspek yang perlu ditambahkan dalam pengelolaan hutan wakaf, yaitu aspek agama ya. Jadi bagaimana hutan wakaf ini juga tidak hanya memberikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, tapi juga manfaat agama, manfaat dakwah ya bagi masyarakat. Misalkan dikelola tempat-tempat pengajian gitu ya, menjadi tempat-tempat atau pusat-pusat pendidikan ya, pendidikan agama, cinta lingkungan seperti itu. Seperti Serincil misalnya, tapi di situ dikembangkan bagaimana pendidikan itu bisa memberikan peran dalam mendidik anak-anak ya, sehingga mereka menjadi kenal dengan agama, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan
konsep-konsep Islam yang ramah lingkungan begitu. Jadi jangan sampai ketinggalan nih manfaat agama, manfaat dalam pengelolaan hutan wakaf, karena hutan wakaf ini punya ciri khas, yaitu hutan yang dibangun di atas wakaf. Nah, ini wakaf yang merupakan satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam. Baik, kemudian Pak Rahmat lagi nih, luar biasa. Batasan yang umum, mungkin untuk Pak Agus ya. Batasan yang umum pada hutan adat umumnya digunakan batasan alam ya Pak. Nah, silakan Pak Agus. Seperti sungai mungkin ya, biasanya memang batas alam itu kayak sungai, kemudian atau ada lembah atau jalan atau gimana. Silakan Pak. Terima kasih ya. Ini berbicara hutan adat memang rada sedikit rumit ya menurut kacamata saya, sekali lagi ya. Ini saya masih berpikirnya tahun 2015-an begitu, mungkin kesini tambah maju begitu. Intinya begini Pak Rahmat yang ingin disampaikan. Apapun bentuk batasnya, memang batas itu ada batas alam dan ada batas buatan, ada dua macam ya. Kalau batas alam, sungai, sorokan dan lain-lain. Satu lagi tadi belum saya sampaikan sengaja, memang adalah apa Pak, yang dimaksud adalah ini yang rada berat saya terus terang menyampaikannya, peta Pak. Nah peta, kalau batas-batas sudah jelas, petanya di mana begitu. Nah ini yang akan sedikit kesulitan mungkin ya, peta sekarang, ini era sekarang di era tahun 2020-an itu, sekarang peta itu sudah berkoordinat Pak. Nah ini yang agak ini juga akan sedikit mungkin ya menyulitkan. Jadi kalau memang di daerah Bapak sudah ada ada lokasinya, udah ada ininya, Bapak buat ininya, Bapak buat petanya begitu, koordinatnya di mana, sehingga kalau nanti akan dijadikan sebagai hutan adat atau akan diminta atau diklaim sebagai hutan adat, itu sudah jelas lokasinya di sini begitu, luasan sekian begitu. Ininya begitu. Jadi peta yang berkoordinat Pak ininya itu. Kalau batas-batas itu sudah jelas, mungkin mudah ya ininya. Tapi kalau di Sumatera Barat kasusnya begitu. Di sana itu ada namanya solok regeling ya Pak. Kalau Bapak pernah mendengar, itu apa? Solok regeling itu sepanjang di pukul gong di pusat kota, sepanjang gong itu kebunyi ya, disitulah batasnya itu. ini itu zaman dulu tapi ya itunya. Nah mereka kesulitan begitu. Di mana batasnya? Nggak ada Pak. Nenek moyang saya cuma dibilang di sini begitu. Ini sudah jauh lebih dalam lagi. Bapak sajikan saja kalau memang ini, undang para ahlinya, siapa yang mengerti begitu, dibuat petanya lokasi tersebut seperti apa begitu ya, terus diajukan ke Bupati. Satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin sekalian, bahwa lahan kawasan hutan kewenangannya hanya satu Pak, hanya ada di Menteri Kehutanan. Ya sekali lagi saya tekankan, hanya ada di Menteri Kehutanan. Jadi Bupati, Wali Kota maupun Gubernur itu tidak berwenang untuk mengubah-ubah batas hutan begitu. Kenapa? Kalau masing-masing mengubah sudah pasti habis hutan itu. Yaitu pengalaman saya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ini Bupati rubah saja seperti itu. Tidak bisa, itu akan kalah ya. Berdasarkan Undang-Undang 41, itu lahan hutan itu hanya diatur oleh Menteri Kehutanan. Begitu Kementerian Agraria tidak terlibat di dalam urusan lahan hutan begitu. Jadi itu Pak. Jadi kalau dari Bupati dari ini pun sudah ada petanya, ini sudah disahkan oleh Bupati. Kalau nanti itu menyangkut atau tabrakan dengan kawasan hutan, ya itu masih perlu dipertanyakan Pak ininya ini. Nanti akan dibuktikan dan buktinya itu banyak lah ininya. Lebih detailnya lagi. Kalau lebih detail lagi Bapak boleh bertanya lagi, nanti dikasih alamat email saya, mungkin di alam Pak Khalifah ya, kita bisa banyak berdiskusi Pak. Jadi peta itu Pak, kalau memang ini Bapak nanya lebih jauh lagi, petanya seperti apa, dan peta itu berkoordinat Pak. Peta itu tidak sekedar hanya lukisan aja kalau saya sebut ya, gambar gitu ini. Nggak ada koordinatnya, ini di mana ininya, di sana Pak. Mana buktinya di sana? Ya nggak ada gitu. Jadi itu yang ingin disampaikan. Yang kedua, yang bisa merubah kawasan hutan hanya Menteri Kehutanan dan Presiden mungkin ya, karena atasan Menteri Kehutanan kan Presiden ya, begitu ya. Itu saja tambahan informasi. Terima kasih. Ya, terima kasih lagi kepada Pak Agus atas jawabannya. Mungkin saya langsung, karena waktunya sudah hampir habis ya, langsung ke pertanyaan dari Mas Arta. Kelihatannya pertanyaannya terulang-ulang terus nih. Mungkin kepencet ya, dari atas sampai bawah sama saja.
Langsung aja bahwa Assalamualaikum Ustadz ya. Kayaknya pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bu Miftah Janah ya. Yaitu saya Arta Zulian dari Unida Bogor ya kayaknya ya. Ingin bertanya mulai kapan wakaf hutan dilakukan di Indonesia? Apakah sudah masuk fatwa MUI tentang wakaf hutan? Dan bagaimana kita sebagai kaum milenial untuk ikut berwakaf hutan ini, Ustadz? Negara mana yang sudah melakukan wakaf hutan ini? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Anta. Ini kita bisa merefer ke sesi webinar sebelumnya ya. Berdasarkan apa yang sudah kami alami, pertama, dengan wakaf paling pertama itu dilakukan oleh teman-teman di Kurang jelas suaranya. Kurang jelas suaranya. Masih lebih jelas? Oke. Diulangi lagi ya. Jadi, pertama kali hutan wakaf itu ada di Aceh, dikembangkan oleh komunitas wakaf di Aceh pada tahun 2012 dan ada juga informasi yang didapatkan di Kabupaten Bandung terhubung dengan selanjutnya, dan yang terbaru adalah yang dikelola di Kabupaten Bogor oleh Yayasan Bandung, kebetulan oleh kami yang komunitas wakaf Bogor. Kemudian mengenai fatwa MUI sampai sekarang belum ada, tapi sebenarnya foto-foto yang ada sudah cukup mendukung atau peraturan-peraturan yang ada. Kemarin kita sudah mendapatkan dari sesi kedua ya, mendapatkan kesimpulan dari Ustadz Asep selaku dosen ekonomi syariah dan juga insya beliau paham ya tentang syariah bahwa pada kalau diturunkan itu maka tapi boleh. Nanti untuk sesi berikutnya di sesi keempat insya Allah nanti minggu depan ada Pak Fuad dan Pak Henry ya. Beliau adalah regulator dari Kementerian Agama dan dari Badan Wakaf Indonesia, mungkin bisa menjawab lebih jelas nih karena pasti lebih dekat kaitannya dengan MUI. Kemudian bagaimana kaum milenial untuk ikut berwakaf? Nah, apabila memungkinkan bisa mencoba mengembangkan hutan wakaf di tempatnya masing-masing. Tadi pada sesi presentasi saya sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih lokasi hutan wakaf. Dan tentunya kalau mau dikembangkan itu syarat-syarat harus terpenuhi ya. Jadi ada waktunya, ada waktunya, ada hasilnya ya, ada Suaranya. Kalau kurang jelas, kalau di sini sih tidak ada gangguan apa-apa. Ya, jadi kalau diulangi lagi ya untuk kaum milenial tadi, kalau bisa mengembangkan dengan memenuhi ukur-ukur wakafnya ya, syarat-syarat wakafnya itu sangat baik. Kemudian kalau misalnya belum bisa dengan mendukung program wakaf yang sudah ada. Tadi di awal oleh Mas Abi ya sempat disampaikan tentang bahwa Yayasan Yasiru menerima juga titipan wakaf melalui uang untuk dikembangkan menjadi hutan wakaf di Bogor dan juga ke beberapa pengelola wakaf di dunia. Untuk negara yang sudah melakukan hutan wakaf, kalau saat ini kami sedang mendengar berkembang di Indonesia. Nah, kalau kita bicara kacamata sejarah, ternyata ditemukan juga literatur bahwa hutan wakaf pernah ada di Turki pada saat masa Ottoman ya. Cuman untuk perkembangannya sekarang, seiring dengan kemarin Turki sangat sekuler, walau masih ada atau tidak, dan terbaru yang baru diceritakan Pak Khalifah tadi di awal webinar, ternyata ada juga catatan bahwa hutan wakaf ada di Bosnia Herzegovina. Demikian. Ya, terima kasih. Selanjut ke Pak Fajar atau Mas Fajar. Apakah kepada Ibu Miftah Janah, apakah Ibu punya literatur tentang hutan syariah? Nah, ini menarik nih, hutan syariah. Karena saya kira pengelolaan hutan wakaf ke depan harus sesuai syariah. Ya, silakan.
Terima kasih pertanyaannya untuk Mas Fajar. Secara pribadi saya sendiri mungkin karena keterbatasan ini ya, satunya keterbatasan bahasa juga gitu, kalau literatur bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, saya belum menemukan yang spesifik membahas pengelolaan hutan secara syariah. Tapi kalau misalnya membahas tentang visi lingkungan, kemudian ada juga berkaitannya dengan pertanian, itu ada literatur terkaitnya. Sebenarnya ini menjadi ini juga ya, bagi teman-teman yang mungkin konsen di bidang ini kemudian ingin menulis, ini bisa menjadi salah satu masukan gitu. Kita selama ini banyak berbicara tentang pertanian dalam kacamata Islam, itu sudah banyak literatur ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab pasti mungkin ada juga gitu. Tapi di sini lewat 3 sesi webinar ini kita jadi sadar bahwa ternyata hutan atau sekalipun dulu di masa Rasulullah tidak ada hutan gitu, adanya kebun, tapi praktek kebun hutan ini sangat amat dekat dengan Islam gitu. Kemarin Ustaz Asep sempat menyebutkan ada beberapa judul dalam bahasa Arab literatur yang belum diterjemahkan itu, maka saya juga belum mengakses. Jadi intinya sih kalau jawabannya, kalau yang spesifik membahas tentang hutan dengan keterbatasan bahasa yang saya miliki, saya belum menemukan. Tapi yang mengacu kepada literatur itu insya Allah banyak. Terima kasih atas jawabannya. Terakhir mungkin ya pertanyaan dari Unida Gontor. Mohon maaf ya, Pak Arta dari Unida Gontor ya. Iya, iya. Oh, yang di Bogor Juanda ya. Baik. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir deh. Dari Pak Mustafa dan Al Khairi. Mungkin dari Pak Mustafa dulu. Intinya adalah boleh tidak di atas ini hutan wakaf apa boleh di Ruislag. Ini kayaknya bahasa Belanda ya. Saya kurang begitu paham dari bahasa mana, tapi melihat kata beliau Ruislag ini adalah ditukar dengan apa namanya harta wakaf lain. Nah, gitu. Ya, mungkin siapa nih yang mau menjawab? Muftal Janah mungkin. Ya, silakan. Iya, terima kasih kepada Pak Mustafa. Tadi sebenarnya ketika sesi awal itu sempat dijawab oleh Pak Agus yang kemudian ditambahkan oleh Pak Khalifah ya. Saya sekedar meresum saja bahwa kalau dari segi agama itu harta wakaf boleh kalau mengacu pada pengertiannya harusnya tidak boleh ditukar dengan harta wakaf yang lain. Tapi ada beberapa terms and conditions seperti misalnya sama sekali sudah tidak bisa berfungsi dan sebagainya, maka itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk ditukar. Nah, kemudian baru tadi pagi juga saya agak mengupdate tentang ini ya, tentang undang-undang wakaf. Ternyata undang-undang terbaru itu adalah pada tahun 2018. Sebentar saya dulu. Ada undang-undang wakaf tahun 2018, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 di sini ternyata merupakan revisi dari undang-undang tahun 2000 peraturan pemerintah tahun 2000 nomor 42 tahun 2006 yang kemudian itu menjelaskan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Nah, di sini ternyata banyak dijelaskan tentang ini tukar guling harta wakaf. Jadi, Masya Allah, Alhamdulillah pemerintah kita sudah lebih mengakomodir ya untuk hal-hal seperti ini. Tuh. Kalau bisa lebih jelas nanti dicari undang-undangnya, di situ dijelaskan harta wakaf yang boleh diubah itu seperti apa, kemudian dokumen harus dilengkapi apa, nanti akan ada tim penilainya dan sebagainya. Jadi kalau disimpulkan adalah jika memang memenuhi terms and condition-nya dan memang itu lebih baik, bisa jadi boleh. Tapi kalau menurut kembali lagi kepada pengertian wakafnya, diusahakan adalah harta wakaf itu tetap sustainable seperti itu, gitu. Tidak ada perubahan. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari Al Khairi. Ini kelihatannya lebih cocok ditujukan kepada Pak Agus ya. Bagaimana caranya untuk lahan bekas tambang dijadikan hutan wakaf? Proses apa saja di awal yang perlu kita lakukan untuk menengahi permasalahan konflik antara masyarakat dengan perusahaan? Yang sebelumnya mungkin perusahaan
hanya sebagai hak penggunaan lahan yang hak guna ya selama 30 atau 50 tahun yang sudah berakhir masa hak gunanya. Nah, kepada Pak Agus, mungkin silakan. Ada Pak Agus? Atau sedang ke belakang mungkin? Sepertinya Pak Agus, ada. Silakan Pak Agus. Pertanyaan terakhir Pak Agus tadi. Ya, silakan di unmute dulu Pak Agus. Ya. Intinya kalau lahan bekas tambang itu akan dijadikan hutan wakaf, tentu saja para peminat atau para pemohon itu harus mengajukan permohonan. Permohonan sekali lagi ya kepada Menteri Kehutanan ya, tentu saja didukung oleh bukti-bukti fisik, misalnya masyarakat di situ mendukung, ada juga dari Dinas Kehutanan Kabupaten atau Dinas Kehutanan Provinsi yang memberikan rekomendasi lahan itu bisa dijadikan lahan wakaf. Memang banyak, saya akui ya, memang banyak lahan bekas tambang yang quote and quote ya tidak terurus, kira-kira seperti itu ya. Sehingga kelihatannya itu terlantar. Tapi biar lahan itu terlantar, tetap statusnya sekali lagi ya adalah tetap sebagai kawasan hutan ya. Jadi tidak bisa kita rubah-rubah, tidak bisa kita tanami dengan seenaknya, apalagi diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan mudah ininya, sertifikatnya keluar tahun berapa? Contoh sertifikat tahun keluar 2015, lahan ini sudah jadi hutan sejak tahun 80, sudah otomatis gugur. Ya otomatis gugur ya itunya itu. Kadang-kadang seperti itu. Ini lahan sudah ada jalan, sudah ada rumah, sudah enak nih. Kalau kita diinikan nih. Jadi intinya Bapak, siapa tadi Pak Heni ya, Pak Heni mengajukan permohonan saja ya, coba kepada Menteri Kehutanan. Terus yang bermohon ini siapa? Apakah pribadi atau atas nama lembaga, atas nama yayasan dan lain-lain begitu ya. Jadi supaya dijelaskan tujuannya untuk apa dan lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Nanti Menteri Kehutanan akan menurunkan tim atau akan menunjuk ya seperti apa, oke atau ditolak seperti apa begitu. Tentu nanti disertai dengan proposal ya, rencananya untuk apa ini lahan ini. Jangan-jangan pohonnya ditebang terus dijadikan pemukiman, dijadikan sekolah dan lain-lain. Itu sangat tergantung kepada Menteri Kehutanan ya. Ya itu saja yang bisa saya bantu saya jelaskan. Makasih Pak Khalifah. Saya mau tanya dulu Pak. Jadi ya, kalau misalkan kasus seperti itu kan asalnya adalah lahan kehutanan bukan Pak? Ya betul, lahan kehutanan. Lahan punya kementerian atau di bawah Kementerian Kehutanan. Kemudian mungkin dipinjam pakai oleh perusahaan pertambangan kan? Nah, ketika dimohonkan itu, apakah dia dikeluarkan dari kawasan hutan atau bagaimana, Pak? Tergantung. Disetujui nggak permohonan? Belum tentu disetujui juga permohonannya itu ya. Kalau seumpamanya disetujui gitu. Dikeluarkan dari lahan kawasan hutan. Jadi menjadi lahan apa tuh, Pak? Nah, dia seperti apa? Kalau seperti ini kita kan bicaranya sekarang bicara wakaf nih sekarang nih. Kalau untuk lahan pribadi tentu pasti tidak diizinkan, tidak diizinkan. Artinya harus gitu. menjadi lahan yang produktif kembali begitu kira-kira seperti itu. Gitu. Iya. Kalau pribadi nanti setiap ini berarti bagus sekali ya menurut saya, Mas pengetahuan ini. Kenapa? Memang tadi kalau kita bahas pertanyaan sebelumnya mengatakan bahwa apakah hutan itu atau negara bisa berwakaf? Ternyata kan tidak jawabannya. Tapi ternyata ini mungkin bisa menjadi solusi kalau misalkan kita ingin mengajukan gitu ya, masyarakat dimungkinkan untuk mengajukan atau meminta kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan untuk kemudian dikelola sebagai hutan wakaf gitu ya. Memungkinkan ya Pak ya, kayaknya ya. Memungkinkan, tapi itu harus didukung oleh dokumen yang lengkap Pak Khalifah. Jadi ada rencana pengelolaannya seperti apa, siapa yang mengelolanya di sana gitu. Iya. Seperti itu. Jangan sampai hutan terus nantinya jadi ruko misalnya gitu. Itu pasti tidak memungkinkan gitu. Ya, paling tidak informasi ini merupakan informasi yang sangat berharga untuk mungkin nanti misalkan kita butuh saya Pak ya khususnya sebagai pelaku atau pengembang hutan wakaf kan saya punya lahan persis di samping kawasan hutan tuh.
terus di pinggir kawasan hutan. Apakah Ya. misalkan saya udah mengembangkan hutan udah bagus, kemudian udah produktif dan satu saat saya misalkan butuh pengembangan, apakah saya bisa kemudian mengelola atau mengambil memperluas hutan yang ada masuk ke dalam hutan negara misalnya. Mm-mm. Itu bagaimana Pak? Taman nasional khususnya. Kalau setahu saya kalau Taman Nasional itu dia ini Pak, yang tidak boleh dirubah-rubah dia fungsinya itu. Oke, oke. Kalau Taman Nasional ya. Di sini Hmm. juga kalau kebetulan Bapak berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ada namanya hutan jati. Nah, hutan jati itu sudah hampir jelas itu hutan produksi. Nah, itu yang memungkinkan. Kalau Taman Nasional sudah pasti ya dari foto-foto saja itu sudah bisa kelihatan itu pasti daerahnya curam begitu. Tapi memang subur daerahnya itu. Betul. Kalau Taman Nasional rada sulit, tapi sekali lagi ini saya bicara ini regulasi sekarang ya, bisa saja regulasi itu berubah untuk masa-masa yang akan datang ya begitu ya ini. Iya. Memungkinkan ya, tapi kecil peluangnya gitu kira-kira seperti itu. Iya. Tak ada nggak apa-apa. Yang penting itu sebagai bahan pemikiran kita untuk para pengembang hutan wakaf ke depan. Baik, saya kira sampai di sini diskusi kita ya, tanya jawab kita karena waktu juga sudah lewat sedikit ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber Pak Agus dan Ibu Jana yang sudah bersedia untuk menyiapkan materinya dan berbagi kepada kita semua. Ini kita rekam ya, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan upload di YouTube. Bagi yang ingin melihat kembali, misalkan untuk mempelajari lebih dalam, silakan. Atau juga barang siapa yang mungkin tidak sempat ya untuk ikut dari awal sampai akhir juga bisa melihat video ini. Insya Allah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kita wakafkan juga nih ilmu kita, kan bisa juga tuh ilmu yang bermanfaat ya, yang juga pahalanya mengalir ya walaupun kita sudah meninggal dunia nanti insya Allah. Terima kasih juga kepada para peserta yang budiman dan juga kepada panitia ya. Saya undur diri. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Khalifah yang sudah memandu webinar hutan wakaf pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan bekal sehingga kita matang untuk bisa mengembangkan hutan wakaf di daerahnya masing-masing. Karena sudah berada di ujung acara, kita tutup webinar hutan wakaf pada sesi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya Abi Nubli. Saya Abi Nubli Al-Bajili sebagai MC pada sesi kali ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sebagai manusia. Dan juga jangan lupa untuk hadir di sesi terakhir dari webinar hutan wakaf Bogor seminggu lagi dengan narasumber yang tidak kalah kerennya pada tanggal 11 Juli mendatang. Semua info akan kami share di grup webinar hutan wakaf, jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Dan jangan lupa juga untuk mengecek sosial media kami di Hutan Wakaf Bogor di Instagram. Pertanyaan-pertanyaan dari para peserta juga bisa diajukan melalui DM Instagram. Insya Allah akan kami jawab sebisa kami. Untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga, Ustaz. Ya, mungkin bisa di close kali ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.